Francisco Rivera on fire, 3 kali beruntun jadi Man of the Match Persebaya Surabaya meski gagal menang hadapi PSIS Semarang. Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan PSIS Semarang usai bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2025. Hasil imbang ini menjadi pukulan telak bagi Persebaya yang tampil dominan sepanjang laga. Keunggulan yang sudah di depan mata harus sirna di detik-detik terakhir. Paul Munster dipastikan harus mengevaluasi lini belakang Persebaya. Gol di menit akhir menunjukkan kurangnya konsentrasi yang membuat 2 poin melayang. Meski gagal menang, penampilan Francisco Rivera patut diapresiasi. Gelandang asal Meksiko itu menjadi motor serangan sekaligus pencetak gol tunggal Persebaya. Rivera tak hanya mencetak gol, tapi juga tampil apik sepanjang pertandingan. Umpan-umpannya akurat dan pergerakannya kerap merepotkan lini tengah PSIS. Berkat performa gemilangnya, Rivera dinobatkan sebagai Man of the Match laga ini. Ini menjadi kali ketiga secara beruntun Rivera mendapatkan penghargaan tersebut. Konsistensi Rivera menjadi kabar baik bagi Persebaya di tengah inkonsistensi performa tim. Ia membuktikan diri sebagai pemain kunci yang selalu tampil optimal di setiap laga. Sementara itu, Bruno Moreira yang dikenal sebagai Raja Gocek justru belum menunjukkan ketajamannya. Beberapa peluang emas yang didapatnya gagal berbuah gol. Lini belakang Persebaya juga menjadi sorotan karena kembali kebobolan di menit akhir. Paul Munster perlu mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang di laga berikutnya. Octavianus Fernando jadi sasaran kemarahan bonek. Bertanding sebagai tuan rumah dengan dukungan ribuan bonek, membuat Persebaya begitu semangat. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan. Tepat sebelum turun minum, Persebaya akhirnya mampu memecah kebuntuan. Gol yang dinantikan hadir melalui kaki Rivera, membawa Green Force unggul 1-0 saat memasuki jeda pertandingan. Di menit-menit akhir pertandingan, Persebaya hampir menambah keunggulan. Melalui skema serangan balik setelah sepak pojok PSIS, peluang emas hadir di kaki Octavianus Fernando. Sayangnya, sontekannya melenceng tipis dari gawang, meski di sampingnya terdapat 3 rekan setim yang dalam posisi lebih menguntungkan. Kesempatan emas yang terbuang tersebut menjadi penyesalan besar bagi Persebaya. Sebaliknya, PSIS mampu memanfaatkan momentum di menit akhir untuk menyamakan skor. Septian David Maulana mencetak gol penyeimbang setelah berhasil menyambar umpan silang yang gagal diamankan oleh Hernando Ari. Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir pertandingan. Kakak dari Marcelino Ferdinand, Octavianus Fernando, menjadi sasaran kemarahan bonek akibat kegagalannya memanfaatkan peluang emas di menit akhir. Banyak supporter Persebaya yang meluapkan kekecewaan mereka melalui media sosial. Paul Munster kecewa Persebaya gagal menekuk PSIS. Persebaya Surabaya benar-benar membuang peluang mengamankan 3 poin. Kemenangan sudah di depan mata, tapi mereka kebobolan di menit akhir saat menjamu PSIS Semarang. Pelatih Persebaya, Paul Munster, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat timnya harus puas mendapat 1 poin. Kami sudah unggul di babak pertama, berikutnya, saya ingin kami mencetak gol lagi di babak kedua. Di Indonesia, menang saja tidak cukup, tapi, seperti yang Anda lihat, kami kebobolan di menit akhir, ungkap Munster. Sepanjang laga, Persebaya sebenarnya tampil cukup dominan menyerang, sejumlah peluang muncul. Tapi, PSIS lebih agresif di babak kedua, hanya saja kebanyakan tembakan mereka tidak mengarah ke gawang. Ya, kami punya peluang emas mencetak gol. Sayangnya itu tidak terjadi. PSIS melakukan transisi cepat dan mendapat tendangan sudut. Dalam situasi itu, saya minta pemain untuk memenangkan bola. Anda sudah melihat, kami kebobolan tepat saat menit akhir. Ini sulit diterima. Saya tentu kecewa dengan gol lawan dan hasil pertandingan. Tapi, inilah sepak bola. Kami harus tetap menatap ke depan, ungkap Munster.